membahas bersama. Jadi akan dipandu oleh Ustadzah Tari untuk soal-soal asesmen kompetensi minimum. Nah, nanti kalau kemarin sudah pemanasan ya sedikit ya sama Ustadzah Vita untuk matematika. Literasi numerasi untuk itu saat ini ya kemarin kan matematika literasi numerasi. Nah, untuk hari ini kalian akan pemanasan lagi. Loh, kok pemanasan terus? Iya, soalnya materinya beda. Kan ini baru pertemuan pertama ya. Untuk materi yang berbeda. Jadi kali ini kita akan membahas tentang literasi sains dengan Ustadzah Tari. Nah, Ustadzah berharap kalian bisa menyiapkan buku, mungkin nanti bisa ditulis sedikit-sedikit atau memperhatikan saja nggak masalah. Nanti recordingnya akan dicantumkan Ustadz di Google Classroom. Ini recordingnya udah dari tadi ya Ustadz Nazar. Mungkin di stop dulu Ustadz Nazar. Apa tadi yang record ya? Yang saya nge-record ini, tapi tadi sudah saya stop. Ini yang record siapa yang nge-record di sini? Ini recordnya kayaknya sudah. Saya nggak bisa stop soalnya bukannya nge-record. Ustadzah Tari. Berarti Ustadzah Tari ya ini ya yang nge-record ya? Iya. Sudah saya stop tadi. Oke. Gitu. Nah, nanti akan di-post Ustadzah Tari di Google Classroom. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Nanti ketika liburan kalian bisa sambil putar lagi. Karena anak-anak Ustadzah ingatkan lagi bulan Agustus 2021 kalian akan mengikuti tes asesmen kompetensi minimum ya. Silakan Ustadzah Tari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini Ustadzah akan menyampaikan tentang asesmen kompetensi minimum untuk literasi sains. Nah, ini worksheet yang pertama kita. Worksheet ini sudah Ustadzah share di Google Classroom kalian masing-masing. Nanti kalau mama atau kalian mau mencari, ada folder namanya AKM ya. Di situ nanti kalian bisa mendapatkan file dari worksheet yang Ustadzah jelaskan hari ini. Nah, kalian boleh mencetak sendiri worksheet-nya, boleh juga enggak pakai dicetak, mungkin bisa di-view-kan di laptop masing-masing, lalu kalian mencoba mengerjakan lagi, mengingat kembali apa yang sudah Ustadzah jelaskan hari ini, boleh seperti itu ya. Baik, Ustadzah mulai. Paket 1, ini coba dilihat. Ada sebuah cerita ya. Randy, salah satu siswa kelas 5, sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti perlombaan bulu tangkis di tingkat kecamatan. Ia belajar memukul bola menggunakan raket seperti gerakan servis, pukulan, dan lain sebagainya. Dalam melakukan gerakan tersebut, ia melibatkan berbagai macam persendian dan tulang. Nah, ada kata persendian dan tulang ya. Ini ya anak-anak ya, ada kata persendian dan tulang. Jadi nanti kita akan belajar ada sendi apa saja di dalam tubuhnya Randy dan ada tulang apa saja yang menggerakkan tubuhnya Randy untuk melakukan servis, pukulan, dan lain sebagainya saat Randy itu mengikuti perlombaan bulu tangkis. Nah, beberapa gerakan yang ia pelajari adalah sebagai berikut. Nah, coba anak-anak lihat gambarnya. Itu ada gambar yang ini ya. Nah, ini Randy sedang bersiap untuk melakukan pukulan ya. Kemudian ada gambar 3, dilihat lengannya itu, lengannya Randy ya, bagian lengannya Randy yang membawa raket. Kemudian ini juga seperti ini. Nah, guna menjadi atlet bulu tangkis, maka kita harus memiliki tulang yang kuat dan sehat. Oleh sebab itu, Randy selalu menjaga kesehatan tulangnya. Pertanyaan yang pertama ini dari cerita tadi ya. Sendi apa saja yang terlibat? Bentar ya.
Nah, sendi apa saja yang terlibat saat Randy berlatih? Tuliskan ya jika benar dan tidak jika salah. Kita lihat anak-anak. Oke. Kita lihat saat Randy berlatih. Nah, ini ada yang pertama, ini ada sendi putar antara panggul dan paha. Nah, sendi putar antara panggul dan paha. Dilihat, panggul, Ustada agak ke ataskan lagi ya, biar kita bisa lihat. Nah, ini. Oke, kita mulai. Nah, sendi nomor 1 sendi putar antara panggul dan paha. Panggul itu yang mana? Ini paha ya kan? Nah, ini paha. Kemudian panggul. Panggul itu yang mana? Yang sini. Nah, bagian apa ya? Kalau kita bilang itu bagian pantat. Nah, ada tulang gitu ya. Tulang namanya itu gelang panggul. Gelang panggul itu tulang yang ada di bagian pantat kita, mulai dari pinggul ya, pinggul sampai pantat kita ke bawah. Nah, itu. Jadi antara panggul dan paha. Di sini ada sendi. Apakah sendi itu terlibat saat Randy berlatih? Terlibat nggak anak-anak? Coba kamu bayangkan kalau kamu melakukan gerakan apa itu namanya? Bulu tangkis ya. Apakah bagian antara panggul dan paha kamu ikut bergerak? Iya kan? Ya, oke. Yang mau jawab silakan di-unmute ya, nggak apa-apa. Berarti ini kita jawab iya, ya. Kemudian sendi engsel. Sendi engsel itu antara siku dan lengan. Nah, antara siku, sini ya, dan lengan. Nah, lengan itu bisa lengan atas, bisa lengan bawah. Nah, berarti sendinya di situ. Nah, terlibat apa tidak? Terlibat ya? Oke, berarti kita jawab ya. Susah sekali saya menulis di sini ya. Sendi pelana. Oke, sendi pelana itu di ibu jari. Nah, di ibu jarinya Randy nih anak-anak di sini. Nah, apakah dia terlibat sendinya untuk saat Randy berlatih? Ya terlibat Usada. Kalau misalnya nggak terlibat nanti Randy-nya nggak bisa pegang raket ya. Nah, yang dimaksud itu seperti ini anak-anak. Yang dimaksud terlibat atau tidaknya itu adalah pada saat Randy sudah memegang raket, itu ibu jarinya kan diam ya, diam. Nah, berarti dia tidak terlibat sendi pelananya di ibu jari ya. Jadi pada saat itu. Nah, berarti ini jawabannya adalah tidak. Kemudian sendi peluru. Sendi peluru itu pada pergelangan tangan. Nah, pada pergelangannya Randy. Pergelangan tangannya Randy. Nah, pergelangan tangannya Randy ini pada saat Randy mengibaskan apa itu namanya? Menggerakkan raket ya dari posisi A, posisi B, posisi C. Itu kan pergelangan tangannya juga ikut terlibat ya bersama dengan lengan atas dan lengan bawahnya Randy ini. Berarti ini jawabannya adalah ya. Nah, kemudian sendi geser pada tulang bahu. Sendi geser pada tulang bahu itu yang ini. Nah, ini. Nah, ya terlibat Usada gitu ya. Mungkin kalian menjawab terlibat karena bahunya kan bergerak ya dari seperti ini ke sini. Nah, sebenarnya yang bergerak itu anak-anak bukan sendi geser pada tulang bahunya, tetapi pada lengan atasnya yang bergerak. Jadi kalau sendi geser pada tulang bahunya itu dia tidak terlibat. Nah, dia tidak terlibat. Usada tulis di sini ya. Nah, kemudian sendi putar. Sendi putar pada pergelangan bahu. Nah, sendi putarnya itu yang di sini ya anak-anak ya, sama ya di pergelangan bahunya ya. Di sini. Nah, di sini itu dia terlibat karena apa? Karena
di bahu itu adalah sendi putar. Sendi putar itu ke segala arah anak-anak ya. Kalau geser itu hanya bisa bergeser ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah. Maka kalau di gelang bahu, kalau di pada saat berlatih untuk gerakan bulu tangkis itu yang terlibat adalah sendi putarnya, bukan sendi gesernya ya itu. Intinya anak-anak Ustazah kasih tips ya, kasih tips untuk nomor 1 sampai nomor 6 ini tentang sendi dan tulang. Diingat-ingat bahwa sendi itu hanya ada pada antar tulang. Jadi kalau kalian ada soal seperti ini, sendi pelana di ibu jari ini jelas salah, jelas tidak terlibat. Kenapa salah? Kenapa tidak terlibat? Karena yang ada hanya tulang ibu jari. Harusnya ada 2 tulang. Jadi antara seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian kalau ini ya nomor pertama ini terlibat karena di sini ada 2 tulang, tuh gelang panggul dan paha atas. Di sini terlibat juga karena ada 2 tulang, tulang siku dan tulang lengan. Nomor 3 tidak terlibat. Kenapa? Karena hanya ada 1 tulang. Harusnya sendi itu di antara 2 tulang. Kemudian nomor 4, sendi peluru pada pergelangan tangan. Namanya pergelangan itu kan ada di antara 2 tulang, ya kan? Pergelangan tangan itu di antara 2 tulang. Antara tulang hasta atau tulang pengumpil ya dengan tulang telapak tangan ya. Kalau pergelangan pasti di antara 2 tulang. Berarti ini terlibat, makanya jawabannya ya. Sendi geser pada tulang bahu, ini jawabannya tidak. Karena di sini hanya ada 1 tulang, tulang bahu saja. Jadi jawabannya pasti tidak terlibat karena salah. Kemudian sendi putar pada pergelangan bahu. Namanya pergelangan itu pasti di antara 2 tulang. Jadi jawabannya ya. Nah, jadi tipsnya dari Ustazah Tari, kalau kalian besok AKM menemui soal nomor 1 sampai nomor 6 seperti ini tentang sendi, cari yang jawabannya yaitu pasti sendi yang tulangnya ada 2, jadi ada antaranya ini ya. Kemudian atau ada pergelangan, karena pergelangan itu pasti di antara 2 tulang. Kalau tulangnya cuma 1 seperti ini, pasti sendi itu tidak terlibat. Paham ya anak-anak ya? Tipsnya seperti itu. Baik, sekarang Ustazah lanjutkan. Pertanyaan nomor 2, masih dengan paket soal 1 ya, masih dengan studi kasus yang sama. Tentang Randy tadi. Nah, ketika melakukan gerakan servis, tulang-tulang yang mungkin terlibat adalah kalian bayangkan gerakan servis itu gerakan pada saat Randy itu mau melemparkan koknya. Nah, kalau kita berlatih bulu tangkis kan ada raket, tangan kanan pegang raket, tangan kiri pegang kok ya. Pada saat akan melemparkan koknya itu adalah gerakan servis. Maka tulang-tulang yang mungkin terlibat itu tulang apa saja? Kita lihat yang A. Tulang ibu jari, tulang lengan, dan tulang bahu. Nah, tadi tulang ibu jarinya kan diam tadi kan ya. Nah, berarti dia tidak terlibat ya. Tulang lengannya tadi iya bergerak gitu ya. Tulang bahu juga bergerak ya. Kemudian yang B, tulang leher. Tulang leher oh, mohon maaf, Ustazah ralat ya. Tulang ibu jari, tulang lengan, dan tulang bahu. Tadi tulang bahu sudah jelas, tulang lengan sudah jelas ya. Tulang ibu jari ini iya terlibat. Kenapa? Karena di sini tidak ada kata sendi. Kalau di sini tadi ada kata sendi, ya. Berarti harus ada 2 tulang. Nah, di sini tidak ada. Yang ditanyakan adalah tulangnya saja. Berarti ini terlibat. Nah, berarti yang A ini jawabannya.
Sekarang kita kupas, kenapa B, C, D itu salah? Kita lihat tulang leher. Apakah tulang lehernya itu, apakah Randy itu kalau mau servis dia toleh-toleh? Kan tidak harus ya kan? Atlet bulu tangkis itu kalau mau servis dia akan melihat fokus ke depan. Ya, dia akan melihat fokus ke depan, dia mau dia arahkan kemana servis koknya nanti ya itu. Jadi tulang lehernya dia tidak terlibat ya. Kalau ruas tulang jari iya terlibat, tulang dada tidak terlibat gitu ya. Ada tulang dada yang tidak terlibat. Nah, tulang leher ini kemungkinan Mas, kemungkinan iya terlibat, mungkin dia melihat arah lawannya gitu ya. Tapi yang pasti tidak terlibat ini tulang dada. Kemudian tulang rusuk jelas-jelas tidak terlibat anak-anak ya. Tulang rusuk kan yang melindungi jantung kita ya. Kalau tulang dada itu di tengah-tengah. Nah, kalau di tengah-tengah dada dari atas ke bawah vertikal, kalau tulang rusuk itu yang melindungi paru-paru kita, paru-paru dan jantung kita. Jadi di samping-sampingnya tulang dada banyak sekali ruas-ruasnya. Kalau kamu makan iga. Nah, tulang iga itulah yang namanya tulang rusuk. Kemudian tulang hasta. Tulang hasta itu ada di mana? Di lengan bawah kita ya, lengan tangan bawah. Nah, itu yang mengarah ke 4 jari lainnya. Itu adalah tulang hasta. Ini jelas terlibat ya. Tulang paha. Nah, tulang paha juga terlibat karena terkadang seorang atlet itu kalau mau melakukan servis dia menyesuaikan posisi kaki dulu, bagaimana kakinya. Nah, sehingga tulang paha ini terlibat. Jadi yang tidak terlibat di C ini tulang rusuk. Yang D tulang rusuk jelas tidak terlibat ya, sudah Ustazah jelaskan tadi. Tulang pengumpil itu di lengan bawah yang arahnya ke ibu jari. Ruas ibu jari, nah itu tulang pengumpil terlibat. Kemudian tulang leher tadi bisa jadi terlibat. Tuh. Kemudian selanjutnya pertanyaan ketiga. Saat Randy mengangkat kakinya untuk menangkis bola yang datang kepadanya, gerakannya terlihat seperti berikut. Nah, ini gerakan menangkis. Gerakan membuka kaki seperti gambar di atas, mekanismenya disebut gerakan. Nah, ini sebenarnya masuk ke PJOK ya, tidak apa-apa. Ini masuk ke literasi sains kalau di AKM ya. Nah, ini memang kalian belum belajar anak-anak ya, gerakan membuka seperti ini. Saya kurang paham kalau di PJOK apakah sudah ada ini gerakan-gerakan kaki ya dalam olahraga. Jadi anak-anak Ustazah kasih tahu bahwa gerakan yang seperti ini itu disebut gerakan abduksi. Jadi disebut gerakan abduksi. A, B, D, U. Aduh, tulisannya Ustazah tari kayak tulisannya anak TK ini ya. Abduksi ya anak-anak ya. Jadi abduksi itu adalah gerakan menjauhi badan. Kok nggak enak ya ini ya? Bentar. Mungkin Ustazah yang nggak terbiasa. Gerakan menjauhi badan. Ya, namanya adalah gerakan abduksi atau menjauhi badan. Ini gerakan pada saat menangkis bola di mana kakinya itu sedikit membuka. Kita lanjutkan ke pertanyaan 4. Nah, manakah pernyataan berikut yang menunjukkan cara menjaga kesehatan tulang yang benar?
Nah, cara menjaga kesehatan tulang yang benar. Mudah ya anak-anak ya, kalian tinggal memberi centang aja pada jawaban yang benar. Kita coba yuk, berolahraga secara teratur apakah bisa untuk menjaga kesehatan tulang? Bisa ya? Oke, berarti kita centang. Berjalan kaki rutin 30 menit sehari, setiap hari. Bisa juga ya. Melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Ini tentu ya, pasti ya. Kalau kalian tiap mau olahraga, apalagi pasti untuk kesehatan tulang ini ya. Kemudian makan dan minum sebanyak-banyaknya. Tidak bisa ya, kecuali kalau makan dan minum yang bergizi atau mengandung vitamin D, vitamin Do ya, itu bisa. Mengandung kalsium, nah itu bisa ya. Kalau sebanyak-banyaknya enggak bisa ya. Kemudian tidur sepanjang hari, tambah nggak bisa ya. Kemudian tidur, kalau misalnya ini jawabannya tidur secukupnya gitu bisa ya, beristirahat secukupnya bisa. Tapi kalau sepanjang hari tidak bisa, malah sakit semua. Membaca di ruangan yang gelap nggak bisa ya, ini hubungannya sama mata. Kalau ini yang ditanyakan adalah kesehatan tulang ya. Kemudian minum air putih secukupnya, iya ya. Jadi tulang kita juga butuh mineral anak-anak ya. Mineral itu ada di dalam air putih. Kemudian batasi konsumsi lemak dan garam, tidak ya, hubungannya kalau dengan kesehatan tulang tidak dengan lemak dan garam. Kalau lemak dan garam ini hubungannya adalah dengan kesehatan apa? Peredaran darah ya. Itu. Baik. 9.14 ya, masih ada waktu ya. Usada lanjutkan. Kita ke paket 2. Nah, paket 2 ini ada Yuli. Yuli sedang apa ya? Coba kita lihat sama-sama. Kita baca sama-sama. Nah, Yuli dia sedang mengikuti praktikum percobaan sistem pernapasan. Nah, dia mempersiapkan beberapa alat dan bahan sebagai berikut. Nah, ini anak-anak. Ini ada pipa, ada balon, ada wadah dari kaca, ada karet. Pipanya itu Yuli nyiapkan cuma 1, balonnya ada 2, wadah dari kacanya 1, kemudian karetnya 1. Coba kita lihat seperti apa sih sebenarnya percobaannya Yuli ini ya. Nah, ini dibuat seperti ini anak-anak oleh Yuli ya. Kemudian percobaan tersebut dirangkai sedemikian rupa sehingga terbentuk rangkaian sebagai berikut. Nah, ini wadah kaca tadi ya anak-anak ya. Nah, ini ada tulisannya. Ini wadah kaca. Kemudian balonnya ada 2 sebagai pengganti paru-parunya ya. Pipanya ada 1. Pipanya ini sebagai pengganti bronkus dan bronkiolus. Bronkus itu yang panjang 1 di tengah ini. Kalau yang bercabang ini ke masing-masing paru-paru namanya bronkiolus ya. Kemudian ada karet. Nah, ini karetnya digunakan untuk yang bawah menutup wadah dari kaca ini. Nanti bisa ditarik jika paru-paru mengempis, bisa dilepaskan jika paru-paru mengembang ya. Nah, pertanyaan yang pertama anak-anak, berdasarkan hasil percobaan di atas, proses yang terjadi pada pernapasan manusia pada percobaan tersebut adalah, nah, yang terjadi pada pernapasan manusia. Anak-anak, pernapasan manusia itu ada 2 fase. Ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Kalau inspirasi berasal dari kata in itu di dalam. Berarti pada saat kita memasukkan udara ke dalam paru-paru kita. Berarti pada saat kita menghirup udara, ya, menghirup oksigen. Lalu fase ekspirasi, X itu keluar ya, exit. Nah, keluar. Berarti apa namanya? Pada saat kita mengeluarkan udara dari dalam paru-paru kita, ya. Berarti saat kita menghembuskan udara itu keluar dari tubuh kita. Nah, sekarang kita lihat yang A dulu. Yang A itu fase inspirasi ketika karet ini ditarik.
jadi fase inspirasi tadi apa, anak-anak? Fase inspirasi itu pada saat kita menghirup, ya kan? Nah, pada saat kita menghirup. Nah, pada saat kita menghirup itu ketika karet ini ditarik. Coba bayangkan anak-anak ya. Saat ini, tangan ini menarik karet itu ke bawah, maka yang terjadi adalah udara atau oksigen dari luar, itu masuk ke dalam pipa. Karena kayak dihirup gitu ya, seperti ada proses menghirup gitu ya. Nah, kemudian pada saat udara itu masuk berarti kan betul ya anak ya, berarti udara masuk ke dalam tubuh ini tuh, bayangkan tubuh kita. Nah, maka balon ini akan mengembang, akan terisi udara, ya kan? Nah, berarti betulkah fase inspirasi itu ketika karet ini ditarik? Oh, betul. Betul. Loh. Ini saya salah tekan atau gimana ini? Sebentar, saya share ya. Saya tarik. Oke. Ya. Nah, ini tadi ya. Jadi betul di sini, sampai di sini betul pada saat karet ini ditarik. Oke, betul. Sebagai selaput diafragma. Nah, berarti yang fungsinya karet ini sebagai otot diafragma kita. Oh, betul. Otot diafragma itu apa, Ustazah? Otot diafragma itu ada di bagian bawah dari dada kita, anak-anak. Ya, ini. Di atas perut. Nah, itu ada otot diafragma. Oke, betul. Sampai sini betul. Sehingga volume rongga dada meningkat. Nah, tadi karena paru-paru kita tadi kan ada udara yang masuk ya. Ada udaranya masuk, jadi di sini penuh dengan udara. Berarti volume rongga dada, di sini kan wadah ini rongga dada ya. Rongga dada kita itu meningkat. Oh, betul gitu ya. Maka balon udara sebagai paru-paru mengembang. Oh, betul. Wah, checklist-nya betul semua. Berarti betul, yang A itu adalah jawabannya. Ya. Nah, ini. Sekarang kita lihat yang B. Kenapa yang B itu salah? Fase ekspirasi itu ketika karet ini ditarik. Oh, sudah pasti salah ya. Ekspirasi itu kan udara itu keluar dari tubuh, ya kan? Kalau keluar dari tubuh berarti karet ini harusnya dilepas, dibiarkan ke atas, ya. Nah, di sini ini sudah salah. Nggak usah dilanjutkan kalimatnya kalau sudah satu salah. Yang C, fase ekspirasi ketika karet ini ditarik. Sudah salah lagi di sini, ya kan? Yang Do, fase inspirasi ketika karet ini ditarik itu betul. Sebagai selaput diafragma betul. Sehingga volume rongga dada mengecil. Salah ya. Kalau udaranya masuk berarti volume rongga dadanya membesar. Nah, di sini salah. Nah, jadi kalian tahu kenapa B, C, dan Do itu salah, salahnya di mana. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, manakah alat dan bahan di atas yang cocok diumpamakan sebagai organ pernapasan? Berikan tanda centang pada jawaban yang benar. Maksudnya nama dan alat bahan yang tadi di atas tadi ini disebutkan lagi di sini ya. Nah, tadi sudah Ustazah tunjukkan nih, pipa itu tadi sebagai apa ya, pipa ya? Tadi Ustazah menyampaikan sebagai bronkus dan bronkiolus. Nah, di sini ada tenggorokan. Ya, betul ya anak-anak ya. Jadi bronkus dan bronkiolus itu adalah bagian dari tenggorokan kita, ya. Berarti ini betul. Jawabannya berarti dicentang yang betul ya. Kemudian Ustazah mau sampaikan anak-anak, kalau misalnya besok di sini itu ditulis seperti ini, bukan tenggorokan, tapi tulisannya adalah kerongkongan. Nah, kalau tulisannya adalah kerongkongan, apakah sama dengan tenggorokan? Berbeda, maka akan menjadi salah. Kenapa? Karena kerongkongan ini adalah miliknya pencernaan. Jadi kalau kalian makan,
Dari mulut masuknya ke kerongkongan, terus turun ke lambung. Tapi kalau di pernafasan kalian menghirup udara dari hidung, masuknya ke tenggorokan, ya. Dari tenggorokan baru masuk ke paru-paru. Itu bedanya tenggorokan dan kerongkongan, ya. Jadi kalau tenggorokan itu miliknya pernapasan, kalau kerongkongan pencernaan. Oke. Sekarang Ustadzah. Nah, Ustadzah salin lagi di sini tadi centang. Nah, balon tadi sebagai paru-paru, betul apa salah? Betul ya? Betul. Wadah kaca itu sebagai tulang rusuk. Apakah tadi betul sebagai tulang rusuk? Salah ya kan? Harusnya wadah kaca itu sebagai apa? Rongga dada. Wadah kaca itu rongga dadanya. Tuh ya. Nah, kemudian karet. Karet tadi apakah betul sebagai diafragma? Betul ya, sebagai selaput diafragma atau apa namanya? Tulang diafragma, enggak apa-apa. Otot-otot diafragma, mohon maaf, bukan tulang. Otot diafragma atau selaput diafragma. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan yang ketiga. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Yuli, coba jelaskan 2 macam fase dalam sekali bernafas. Nah, tadi Ustadzah sudah menjelaskan tadi fasenya apa saja. Nah, ya kan? Ada fase yang namanya apa? Yang pertama, inspirasi. Ya, di sini ya. Jadi ini jawabannya ada 2. Yang pertama adalah inspirasi. Nah, inspirasi itu dijelaskan di sini karena di sini ada tulisan jelaskan ya. Inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru ya. Kemudian fase yang kedua adalah ekspirasi. Ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian kita ke paket 3. Oke, paket 3, kalau tadi paket 1 kita sudah kenalan sama yang namanya Randy. Paket 2 kita kenalan sama yang namanya Yuli, ya kan? Sekarang paket 3 kita kenalan sama yang namanya Agung. Nah, Agung lagi ngapain ya? Kita lihat. Agung itu dia akhir-akhir ini mengeluhkan tubuhnya itu merasakan beberapa gejala. Nah, gejalanya seperti ini anak-anak. Perutnya mulas dan perih. Kadangkala perutnya terasa kembung. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan adanya zat HCl. HCl itu asam klorida ya yang ada di lambung kita. Gunanya untuk apa? Membasmi kuman yang masuk bersama makanan. Nah, HCl-nya si Agung ini ternyata berlebihan ya yang dihasilkan lambungnya. Kemudian adanya luka pada dinding lambung. Oh, jadi Agung itu perutnya mules, perih, terus kembung, terus asam kloridanya berlebih dan ternyata dinding lambungnya luka ya. Nah, ia merasakan gejala tersebut kurang lebih selama 1 minggu. Agung sudah sakit 1 minggu ya, anak-anak. Berdasarkan gejala-gejala yang dirasakan oleh Agung, penyakit apakah yang mungkin ia derita? Nah, siapa yang tahu ya, calon-calon dokter? Agung menderita penyakit apa kira-kira? Ada yang jawab mungkin ada yang jawab mah, ya. Atau ada yang jawab apa ya? Asam lambung? Ada? Nah, yang jawab asam lambung. Nah. Aduh, kok gini ya? Nggak jelas ini. Apanya ya yang salah? Kemudian, nah, Ustadzah kasih satu lagi ya. Namanya adalah, istilahnya adalah ini anak-anak. Sebentar.
Istilahnya adalah ulkus. Nah, ulkus ini harusnya U. Nah, istilahnya adalah ulkus. Nah, ada yang namanya ulkus. Jadi anak-anak, apakah mah betul gitu ya? Kalau kalian jawab mah betul ya anak-anak ya. Kalau ada yang jawab asam lambung juga betul ya anak-anak ya. No. Asam lambung juga betul. Nah, yang paling tepat itu adalah ulkus. Jadi skornya beda anak-anak. Sekarang Usada kasih karena skornya beda, maka Usada akan rekomendasikan kalian untuk menjawab ulkus. Karena ulkus ini jawaban yang paling tepat ya. Nah, kenapa ulkus yang paling tepat? Karena ada nomor 4 ini anak-anak. Nomor 4 itu ada luka pada dinding lambung. Jadi ulkus itu adalah dinding lambungnya luka. Kalau mah sama asam lambung itu hanya nomor 1 sampai nomor 3. Ya. Tapi kalau ada nomor 4 ada luka berarti namanya adalah ulkus. Nah, ini pengetahuan baru untuk kalian ya. Ingat-ingat ya, ulkus itu luka pada dinding lambung. Tuh. Wah, ini waktunya sudah habis ya. Tinggal 2 menit lagi. Pertanyaan kedua. Kita selesaikan pertanyaan kedua ya. Nanti untuk pertanyaan ketiga dan paket selanjutnya akan kita... Ini tinggal berapa pertanyaan sih? Oh, sudah selesai kok. Kita selesaikan aja ya sampai pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan kedua itu berdasarkan gejala yang dialami oleh Agung, bagaimana cara pencegahannya? Tuliskan B itu jika benar dan S jika caranya salah. Nah, kita diminta nuliskan di sini nih anak-anak. Menjaga kebersihan makanan dan alat makan, apakah betul atau salah itu? Kebersihan makanan dan alat makan betul ya? Oke, betul. Jadi kumannya nggak masuk ya anak-anak ya. Pola makan teratur, iya betul ya, harus teratur. Kemudian hindari makanan asam dan pedas. Oh iya, betul kan nggak boleh makan tadi ya terlalu asam, nanti asam lambungnya naik. Kemudian mengunyah makanan hingga lumat. Apakah betul mengunyah makanan hingga lumat? Tidak ya, tidak loh. Nanti kalau nggak lumat nanti melukai dinding lambungnya. Tidak gitu ya, karena lukanya dinding lambung itu bukan disebabkan karena makanan kita yang masih gronjal-gronjal atau masih kasar ya. Tetapi lukanya dinding lambung itu disebabkan karena asam dan pedas yang tadi masuk ke dalam lambung kita ya. Kemudian banyak makan sayur dan buah. Selain disebabkan karena asam dan pedas juga disebabkan karena pola makan yang tidak teratur anak-anak. Misalnya waktunya makan, lambungnya masih kosong, maka yang dicerna oleh lambung itu apa? Nggak ada. Jadi hanya ada gesekan. Nah, karena dinding lambungnya bergesekan, maka terjadilah luka. Lalu banyak makan sayur dan buah. Apakah betul? Tidak ya, tidak ada hubungannya. Kalau banyak makan sayur dan buah ini nanti hubungannya sama usus ya, bukan sama lambung. Kemudian konsumsi makanan tinggi garam tidak juga ya, ini salah juga. Nah, kalau garam itu hubungannya sama peredaran darah. Nah, oke. Pertanyaan terakhir sekarang anak-anak ya. Organ pencernaan yang mengalami gangguan pada tubuh Agung adalah lambung. Manakah proses berikut yang menunjukkan mekanisme pencernaan yang terjadi di dalam lambung? Nah, penyerapan sari makanan apakah terjadi di dalam lambung? Tidak ya, penyerapan sari makanan itu terjadinya di usus halus. Kemudian pengeluaran sisa makanan. Nah, pengeluaran sisa makanan tidak terjadi di lambung, ini terjadinya di anus. Nah, apa itu anus anak-anak? Bagian pengeluaran. Nah, ya dubur. Kemudian apa? Kalau kamu mau buang air besar, nah yang tempat mengeluarkannya itu namanya anus. Kemudian menetralkan racun pada makanan. Iya ya, karena tadi ada yang namanya apa tadi? Oh, sebentar. Menetralkan racun pada makanan ini tidak ya anak-anak. Tidak, ini terjadinya adalah di
hati. Hati itu dia bisa mengeluarkan empedu dari kantong empedunya. Nah, empedu itu fungsinya untuk menetralkan racun. Kemudian terdapat pencernaan protein oleh pepsin. Iya, betul. Jadi jawabannya yang do ini ya. Jadi di lambung itu ada 3 enzim. Namanya adalah enzim pepsin, enzim renin, dan enzim HCl. Oh, bukan enzim yang HCl ini ya. Dan HCl. Nah, gitu. Tadi kan di atas kita sudah melihat HCl-nya berlebih ya kan. Ada lagi anak-anak namanya enzim pepsin dan renin. Kalau pepsin itu mengubah protein menjadi pepton. Kalau renin itu mengendapkan protein susu menjadi kasein. Nah, baik. Anak-anak cukup itu. Ada 3 paket soal yang sudah kita bahas hari ini. Nanti recordingnya ini akan Ustadzah Tari kirimkan ke Google Classroom masing-masing kelas ya, untuk nanti bisa kalian pelajari bersamaan dengan kalian membuka worksheet. Sekali lagi Ustadzah ingatkan ada di folder AKM ya di Google Classroom-nya. Silakan nanti dicek. Terima kasih Ustadz Ustadzah. Saya kembalikan ke Ustadzah Vita atau Ustadzah Atik. Silakan atau Ustadz Nazar. Ya, terima kasih Ustadzah Tari. Alhamdulillah ya anak-anak, kita sudah belajar materi AKM 2 ya. 1 literasi numerasi dan yang tadi literasi sains dengan Ustadzah Tari. Alhamdulillah, terima kasih Ustadzah Tari. Tadi ilmunya untuk anak-anak banyak sekali yang disampaikan dan akhirnya anak-anak insya Allah menjadi paham ya anak-anak. AKM ini anak-anak persiapan kalian nanti di kelas 5 nanti ada ujian AKM dan persiapannya mulai sejak sekarang ini ya. Oke. Selanjutnya kita tutup dengan doa dari kelas Magelan. Siapa Ustadzah Emma? Ini Hasbi Ustadzah. Hasbi. Oke. Nah, ini Mas Hasbi. Hasbi dipimpin doa sesudah belajar.